minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah dimatikannya. Itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Saya dihidupkan pagi sampai hari ini, dimatikan malam. Itu sudah 73 tahun lamanya. Kenapa orang tidur itu disamakan dengan orang mati? Karena doa bangun tidur itu bukan tidur, tidur itu naum. Tapi alhamdulillahilladzi ahyana itu bukan tidur, dihidup. Jangan ba'dama amatana itu bukan tidur tapi mati. Ya kan? Jadi kaum muslimin yang terhormat, kenapa diistilahkan kita mati ketika tidur itu? Karena ada suatu di dalam tubuh kita yang diistirahatkan oleh Allah. Ginjal berfungsi, jantung berfungsi, hati berfungsi, limpa berfungsi, darah kita tetap sirkulasi. Tapi yang diistirahatkan Allah itu otak. Ada enggak ibu-ibu memikir barih maha sedang lalu? Nah, kan? Karena otak kita diistirahatkan, itu saja nilainya tidak tanggung-tanggung. Kalau otak kita tidak diistirahatkan, siang malam berpikir, ya kan? Itulah suatu nikmat yang kita syukuri. Alhamdulillah, kita jamaah Masjid Mutmainnah ini masih dihidupkan kembali pada pagi ini. Itu yang kita syukuri. Lain terangah ibu-ibu doh. Nah, baik. Setelah itu kita berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi kita telah mengikuti salat subuh berjamaah ditambah dengan ibadah sunnah. Kalau imam membaca surat As-Sajdah, ada namanya sujud tilawah. Sampai kita wahum la yastakbirun, langsung saya sujud. Dulu ambo sebelum mengerti Pak ambo kejen imam sase. Jadi awak kalau tidak beraja pandi ya tarwih. Sudah sabar lain tak sase apa tadi itu baca. Nah, dua langsung coach. Iya kan? Jadi malu bertanya sase di jalan kurang bagalah hanyuin saran tahu. Ya. Ternyata imam kita ini bacaannya bersih, anaknya ganteng lebih nih. Iya kan? Kita diimaminya tadi dengan membaca surat As-Sajdah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat kaum muslimin, setelah kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi, pertama kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mutmainnah beserta seluruh jajaran. Yang kedua, bapak-bapak kepengurusan Gonjong Limo 50 kota Payakumbuh, dan ibu-ibu semuanya yang hadir pagi ini. Kemudian juga yang kita muliakan Direktur Utama Kuntravel Ananda Muhammad Sabri yang menjadi orang Sumando di Sumatera Barat. Aikonya nak mau putar-putar di duri nyocari bini orang Sumatera Barat. Alhamdulillah. Lagi kenal lebih punya
Baik, nanti di bulan November itu akan diberangkatkan jamaah, ya kan? Baik dari Riau ini maupun dari Sumatera Barat. Jadi cabangnya sudah ada di Sumatera Barat. Untuk itu segeralah bergabung dengan Kun Travel. Saya sudah diberangkatkan Januari kemarin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, hotelnya bagus, makanannya enak, pesawatnya kancang dari Bendi. Alhamdulillah 8 jam tiba di Makkah, ya kan? Kemudian yang sangat berkesan lagi, hotelnya dekat dari masjid terjadwal, ya kan? Nyaman, dan pembimbing atau mutawif yang berpengalaman. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu bersegera mendaftar ke Kun Travel. Yang kita hormati seluruh ibu-ibu dari Gonjong Limo, iko disabui luha nan bonsu. Kalau luha nan tuo itu tanah data. Lambang kucing warnanya kuning, kucing itu binatang lihai tinggi, pengaruh bawi-bawa, kuning tandanya kemenangan. Maka lambang tanah datar ini dipinjam selama 32 tahun Orde Baru, maka bendera Golkar Toko kuning. Mana tahu itu 32 tahun. Jadi 32 tahun lo Pak Soeharto jadi presiden. Tapi ketika itu walaupun ada orang mengatakan beliau diktator, itu ada swasembada beras. Kita disegani oleh dunia, harga stabil. Setiap sore umuman di Pak Alarmoko barala 2 kilo bara garam sabingka. Tak bisa tengkulak memainkan harga, ya kan? Nan kedua Pak Soeharto itu tak ada ijazah palsu. Alhamdulillah, Bapak ini atuh beliau. Mudah-mudahan ku badoso beliau pasti badoso, diampunkan beliau di Allah Ta'ala. Amin. Jadi kalau agam itu luar tengah, simbol sirah harimau campu barani karanobana hukum nanindak makan banding. Pisau Allah tajamlah ado utang de bawa menyampaikan, ada Allah agamu ado utang de beliau mengamalkan. Jadi bendera agam itu sirah lambangnya harimau. Kalau Gonjong Limo 50 kota Payokumbuoko itu luah nan bunsu. Corak hitam lambangnya kambing, sabah jorela bau sahur rumput nanindak makan daun. Itulah orang 50 kota Sabah tapi nya beruntung. Ambo kecian keuntungannya kali-kali. Ada namanya batang agam. Itu dari agam masanya. Nyokumpul na batang agam itu di sungai-sungai yang lain, di kota panjang, hanya jadi pembangkit listrik. Agam nggak kata. Ayah kadang saya nampi kami yang ada peja. Aduh celai sate dan ngondangong. Ambo tanya ada orang ngondangong tu bersate dan nama bue. Orang kita ni pak, anda dapat nama Gonjong Limo. Itu hebatnya orang Sabah. Ya kan? Jadi tirulah Gonjong Limo dan seluruh kita biar lima kita itu tiduri ko dari Pitinggi, dari Utus Sangka, dari Biaro, dari Tanjung Alam. Kita tirulah orang 50-an. Kota abang keluar 50 namanya dari Pariangan Nagari itu karena Nagari golah baisi juga mangko diniat moyang ko pai mencari daerah baru, mencari terko sawah baru, anak kebanakan bertambah banyak. Jadi mandi-mandi di batang agam na 50 itu anyu ije sampai gini dah usuh. Ya kan? Maka artinya luar kurang 50 3 sampai 9 lain. Aikolah nanai duit gini gua. Rupanya indah lo sukoi duit di negari nyo do. Bama kurang luar 50 ko marantau. Ku
Kutiko anak lahir karena dosa sudah tu kakak anak dibasuh namanya pusing. Itu orang-orang masuk ke merantau kau masuk pusing itu ke dalam periuk basuh kau jo sampai Pinang tu baju yang kau tangi atau kau jo perantau nambah putar-putar di tai itu saya atau pusingnya bawa nama di wajahnya tak tahu dia berangkat dari Bayogo dari Bayogo itu tidak ada hadisnya lepas tanya Allah hadisnya bego itu kece orang gaib. Kita baca ayat Quran lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sesuai dengan nama saji kok. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah apa bu? Surah Fajar. Kalau tidak takana surah Quran saya jawab. Surah itu surah Quran Ustaz. Itu tidak ada salah. Tapi itu surat Al-Fajar 3 ayat yang terakhir. Apa artinya itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai nafsu yang tenang, wahai jiwa yang patuh, wahai insan yang taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ke hadirat Tuhanmu dengan rida dan keridaan. Awak nampai itu nak takui mati pak Allah suka menerima. Itulah yang kita usahakan malaki malaikat maut tiba. Lain tak ada apa tu. Yang balik alih aja. Dengan karena kita pasti dijemput. Kematian itu 2 saja macamnya, husnul khatimah, su'ul khatimah. Kalau panggilan yang seperti tadi itu orangnya pasti husnul khatimah. Apa kata Allah kepadanya? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Tapi sebelum itu bertanya boleh. Ada tak jamaah yang datang kok naraso-raso kemati melekik sore kok? Ada. Kalau mau bincang tandonya leda balik tak takui. Awak kemati itu biar sehat, ada tandonya pak. Ada. Nampak tamu tak mau makannya. Sesama tak mau makan pahit. Walaupun awak tak ada makan. Ya kan? Kalau ada baju itu dalam boleh terus siap-siap saja. Nang kedua kuku mai jong-jong. Jadi ada kuku ibu. Ya kan? Bahkan kau mai jauh tidak sampai oksigen dipompaan ke senandai jantung. Sehingga mai jauh. Ya kan? Atunan ketiga, indah tantu anak cucu minantu datangnya ke rumah anak saya aja. Nah tentu dia ada lain. Itu tak lama apa tu ada. Dengan itu tanda-tanda orang kemati. Kalau tiba tandonya tu lah, tabuh tiga badan bagan juga berbalik pulang ke tempat asal mula jadi suri ke tanah dan sarikat. Badarun air pemandian balasi bunyi cabai kapan dikocong di kabel limo langkok sitanggi air bungo. Bararak lalu ke surau, tiba di surau dibujurkan mair yang salah sampai takdir. Sudah tu menuju ke Pusaro, iyo ke Pantam Pakuburan, tagolek di liang lahat tanah seringkah bapak kalam, mair yang madok kabinet di bateh papan dan salah lain. Badoroh tanah penimbunan tataga meja nanduo manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Ia cerita orang meninggal. Coba ulang balik nanti baca.
Ya kan? Sasayang-sayang istri kawa, sasayang-sayang suami kawa, di kuburan tu lain namanya membuat pondok-pondok kete nyunian agak sepakat dengan tidak. Nah, ada apa? Iya kan? Kami jo Pak Basir gua dan sedang memoto apa ini gua. Jangan lo dah. Buruan video kami dengan ke orang sedang moto tu lalu. Itu moto tu kalah. Ya kan? Nanti akan keluar di YouTube itu. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, yang saya muliakan, ya kan? Jadi para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang setelah meninggal dunia itu dikuburkan. Nah, kami dulu karyawan PT Semen Padang, Pak. Jadi karyawan itu adonan meninggal kecelakaan. Yang dibilang kecelakaan itu apa? Ada misalnya kena listrik, ada terjatuh sedang memanjat, ada tersapi di roda gigi, Pak, picah kepalanya. Ada membawa alat berat di Bukit Karang Putih itu, lolos remnya, jatuh ke bawah. Malah kaum muslimin, kalau lelaki baju dinas barangkali dari rumah jatuh di jalan, itu sudah kecelakaan kerja. Atau pulang karajo keluar dari kantor sampai ke rumah kecelakaan, itu kecelakaan kerja. Saya pernah melihat seorang istri karena sedihnya kematian suami itu, ya kan, tiba dikubur dah tahan dia, sudah ditimbun orang juga ni. Dah lima anak awak kalau meninggal saya sudah aja. Iya, bah untuk kami tinggal ada anak belimon bocil. Ibu-ibu dan bapak-bapak, lima balik hari sudah tu kan balas santunan kematian kau dari asuransi dari Semen Padang. Iya, nah ada ibu tu menangis. Ya kan? Nah, jadi ayat tadi orang-orang yang sadonya mengatur hidup ini dengan Al-Quran dan Sunnah, dia menjadi orang yang diampunkan Allah, dipanggil dengan kasih sayang. Selanjutnya apa kata Allah lagi? Ya kan? Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Nah, siapa hambaku itu? Nabi, Rasul, para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, orang-orang saleh, orang mati syahid, adik kumpul di Allah itu. Lantas kumpul sadonya, ya kan? Apa kata Allah lagi? Wadkhuli jannati, masuklah ke surga ambo. Kita orang surga berkata ya Pak, sebab awak semua tak menampak lah. Tapi Nabi manggil tahu ciri-ciri surga itu. Surga itu nanti tidak ada runtuh, tidak ada banjir, tidak ada gunung melatui, tidak ada banjir bandang, tidak ada tanah longsor. Ya kan? Di dunia aku bahasa donya tidak kekal. Karena dunia aku dibangun dari manusia jepiti riba. Ya kan? Jalan tol lancar-lancar itu di negeri apa? Itu berhutang tu Pak. Nah, jadi karena dibangun dengan riba itu harus dihancurkan kata Allah. Maka dunia kau tidak kekal. Ya kan? Nah, ini dunia. Akhirat kenapa kekal? Manusia tidak dilibatkan lagi membangun. Saruku itu nanti Pak lah dibangun oleh Allah. Tidak ada tolok ukurnya di dunia ini keindahannya. Ya kan? Allah manggil tahu itu Pak. Itu kita baca di dalam salat. Maliki yaumiddin. Tidak ada nanti gubernur, tidak ada bupati Pak nambah kuasa di sini tu Maliki yaumiddin. Manusia tidak dikasih kerja dalam surga itu lagi. Di sanangan. Tidak ada menyemai tapi menuai. Tidak ada menanam tapi memanen. Jadi sama nasero masuk surga itu nanti ibu. Lain ini ibu masuk ke dalam
Untuk ibu seketik secaranya, jangan tinggal salat senangkan hati suami. Perempuan yang menyenangkan hati suaminya, tiket sudah ada di tangannya untuk surga. Tapi dia salah. Jadi kaum muslimin, bapak-bapak, laki-laki, kau manjo senangan hatinya. Bu, oh bu, Pak kau orang laki-laki kau suka minum di lapau. Lain tahu ibu sabarnya. Ambo tarang ni kau lihat mau ibu meniru. Orang lapau tu pak kalau lah masuk ke dalam ada tanya, minum pak, tetalu kopi ginseng atau kopi hitam, sakit ulu atau pak banyak lah sudah nyoboy nyotat tiang jetangan suhu, ya kan? Silakan minum pak. Nanti bapak sehat sudah minum ini kembali ke sini lagi, ya kan? Asal awak minum tu nyongke botol peles, kiro kacang tujin buatan koto nampe salah dirinya banyak. Makanlah kacang tujin kau kiriman di dua orang di koto nampe koto nampe itu di mana? Di Payokumbuh. Lihat beli ibu pantunnya. Payokumbuh koto nampe sesimpang jalan Kalimbanang, jalur lusuh ikan darape badan lah dingin de baranang. Adalah naraca pantunnya, orang setia berpacaran, luruhlah jalan ke Payokumbuh, timbangan di Tanjung Pati, kok layak di sama sungguh karyang lautan kita nanti. Iya kan? Apa-apa, iya kan? Aduh je cerek. Lapen dari Payokumbuh, lapanan kayu jati betimba jalan, di mana hati tak karusuh, ibu mati ayah baca pegugo jalan. Alham sadawak makan kacang tujin tori hujan dah dibuat mia buaya dua taluannya, tapi udah membayar cie. Atu kau suku orang minum di lapau tu, orang lapau tu mani muluinya, itu nak ibu tiru. Lain tak dengar ibu tu. Iko suami pulang kerajoinya berpaduh-paduh, karena dah tadi lama nak pulang. Tunggulah ibunya berbini celai sudah. Dia hantar-hantar suami mereka. Ya kan? Sajamnya pulang kerajoh mandi deh. Nyok pulang tak setengah jam pulang mandi, dia kita tiarek sana. Kentri pakai baju nan marasih tibunya di rumah disonsong ke pintu. Dah udah makan dulu atau perlu jangan boj. Ditawaran diri awak kenyok. Nah mudah-mudah gua nalagai kalau kan kita orang bawa. Jadi di samping salat, rajin bersedekah, membangun silaturahim, tiket yang sesudah itu untuk mengantarkan ibu-ibu mukmin ini ke dalam surga adalah menyenangkan hati suami. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang pergi ke surga itu tak seorang-seorang lah pak, berbondong-bondong. Sakit surga itu banyak, mudah-mudahan orang punya limo masuk surga saja. Amin. Benarkah berbondong-bondong? Bacalah Al-Quran. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mana kerancangan berbondong-bondong orang masuk ke surga itu. Siapa? Orang takwa. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Setelah mereka sampai di depan surga itu,
futihat. Kalau untuk orang kafir apa? Futihat saya. Untuk orang takwa wa futihat, dibukakan pintunya oleh malaikat. Begitu pintunya terbuka, terlihatlah sebahagian isi surga itu yang belum pernah kita lihat di dunia ini. Karena terkesimanya kita melihat indahnya surga itu Pak, 60 tahun mengango di pintu surga. Itu Nabi ini cerita pun mengango Pak di pintu surga itu 60 tahun. Apalah pergi ke Dubai lah, pergi ke Qatar, itu kerja-kerja kotanya, tak mengaji itu. Hanya tapuk bau ibu jawab di malaikat Ridwan, bro masuk lagi. Fadkhuluha khalidin. Kenapa fadkhuluha khalidin? Karena di dalam itu tak keluar lagi. Kekal di dalam itu bukan berdiam diri di sana saja. Semua tubuh kita ini lahir batin tetap muda. Jadi mudo di surga itu taruh mudo, tak ada gaya. Kami kini kalau gaya Ustaz, kalau kami masuk surga nanti nyopper mak di Allah balik. Tak ada orang bau banjir, tak ada orang batu-batu, darah tinggi, asam urat, asam lambung. Sehat wal kurang basin zina do zina. Nah, mata terang. Karena terangnya mata, diizinkan mata itu melihat wajah Allah. Kama kerja itu Pak tulis ruku do. Kini barana kata buat ma'rifat awak nampak Allah tu. Tidak bisa Pak, karena dia meliputi kita. Bagaimana melihat zat yang maha besar meliputi kita, tak bisa kita lihat. Tapi di surga nanti disilakan. Pak Ustaz Sardi, ya kok sebuah nanti Pak. Allah Ustaz melihat wajah Allah, Allah. Tapi tak bisa diceritakan. Seperti itu kita semua. Ya kan? Ibu-ibu nalagai ini wah. Nala bentuk taruang bau umukuang. Nanti di surga kayak perempuan perawan berumur 19 tahun. Kulitnya putih bersih, tingginya 50 meter. Jadi nanti minta kali yang pendek, kau sabar saja. Nanti masuk surga tinggi semampai kulit putih serupa setiawa rancak warna. Kami laki-laki kau setinggi Nabi Adam 60 meter, kulit putih rancak, rambut hitam bergelombang. Iya kan? Kaum muslimin, di mulut ini tersungging senyum. Wajah kami seperti anak muda berumur 25 tahun. Kan seimbang tuh. Istri 9 balik, suami 25. Aja itu Allah sayangnya kau orang masuk surga. Ya kan? Atau ibu-ibu katanya, kami lihat do bidadara Ustaz. Itu dan suaminya masuk neraka. Tak doanya mengganti sudah dulu. Adik-adik Allah bidadara pengganti. Surga tu. Tapi cie je. Bangga nak 9 Ustaz balang anak ibu dia. Itulah penghormatan kasih sayang Allah ke perempuan. Tidak boleh bersuami sekali banyak. Tak jadi keturunan awak. Ibu ada tak suami memelihara anjing betina di rumah? Lain. Anjing betina tu kalau bangki birahinya ni kawin, kebanyakan anjing jantan tiba. Tapi kau ada anaknya namiku ada 7 ikut. Babi siap itu anjing tu. Ikut anak kau namiku siapanya macam. Dah tentu dia duitnya tu. Kerana lakinya banyak. Jadi Allah memelihara kehormatan perempuan. Ya kan? Nak kedua panusi kau dibulihan di Allah memakai ameh di dunia. Apa coba balik kalau Rasulullah ameh kau tak sayang nak apa? Sekali sebulan balik ameh. Jadi panusi
manusia kau lebih sayang kami pada emasnya. Pada akhiratnya puih nanti Allah nanti. Tidak cincin galang saya. Apa lagi? Piring, cerek, sendok, tempat tidur, meja makan, ya kan? Meja tamu itu semuanya dari emas. Ya kan? Karena memang perempuan begitu, suka dengan emas. Jadi ada di ini orang kayu, orang panua galang di tangan, payahnya beralih di kakinya pasangnya. Waktu yang nak jalan. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, makanan lama-lama di Serugo itu Pak, tapi awak tak buang air. Di dunia kau Pak, lama-lama makanan tiap hari tak buang air Pak. 3 hari saja dia urusan apa di hotel. Nyopompa keluar. Ya kan? Tapi di akhirat kenapa di surga? Kalau ada orang buang air di surga itu Pak, ada WC, ada tukang bersihan, itu kena jauh dari orang lain. Jadi makanan yang tidak berguna bagi tubuh diolah oleh Allah menjadi keringat, paluan. Keluarlah dia melalui pori-pori ini. Baunya bau parfum kasturi. Ada tak ibu-ibu pakai parfum kasturi yang diiklankan di HP itu? Kalau adona itu palsu tuh, dan asli di Serugo. Abang itu keringat palu awak, keringat awak. Jadi kan jauh berbeda antara Serugo jo dunia. Orang yang mutmainnah nan hidupnya dengan nafsu yang tenang sesuai dengan nama masjid ini, wadkhuli jannati, kata Allah, masuklah ke dalam surga. Ya, nafsu itu ada 2 lepas. Jangan serupa itu nafsu apa? Pertama nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah. Nafsu amarah itu kecil orang nafsu binatang buas. Tapi orang yang mempunyai nafsu amarah lebih kejam dari binatang buas. Ciri-cirinya di Minang orang nafsu amarah itu hati tersisi bak palapa jantung pisang karut talingo kancah dipanggil bawanak kampu di kaki. Banak na besok di mana tanya? Di kepala. Orang nafsu amarah itu jampu kaki letak banak. Ada lagi nafsul lawamah. Apa itu? Ini juga kurang baik kan? Apa? Dia mengaku Islam tapi tidak salah. Aku nafsu lawamah. Kira-kira ada tak orang bojong limo dan diduri ko agama Katolik? Ada? Tidak ada kan? Agama Buddha? Hindu? Orang Islam yang tak salah? Kira-kira ada tak orang bojong limo ko? Itu menjadi masalah Pak. Inilah yang disebut munafik. Mengaku Islam tapi tidak mau berkomunikasi dengan Allah. Sedangkan Allah mengejekkan Nabi Musa, innani anallah. Walaupun Nabi Musa itu awak itu Pak, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Aqimis salat li zikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi amat besarlah dosanya orang yang mengaku Islam tapi tidak salat. Kalau dulunya pejalian di Allah Pak, kini di umat Nabi Muhammad sedang didui kini kok tak mau Allah mempejalian. Anaknya pejalian di Allah ke orang tak salat di zaman Nabi Musa. Nyuka pai salat Pak. Nabi Musa itu dulu hari untuk salat sekali sepekan kan hari Sabtu. Semua jemaah dewa Pak. Hari Sabtu. Banyak orang kepai salat tu lalu ke tepi lawi. Kira aja lawi kau menyusui banyak ikan.
Tak jadi paisalah dia mengumpul ikan. Langsung sumpah dia Allah jadi karo. Atau mengko karo ko parangnya mirip manusia. Iya. Dari orang tak salah kiradatan khasi disumpah menjadi kera. Kalau nyoba laku lo dia Allah untuk umat Nabi Muhammad pak nantak salah ko jadi karo lah kabar banyak nyok karo di Duri di Riau di Sumatera Barat. Karena memang banyak juga orang Islam yang tidak salah. Bu, lain tak aja ibu pulang. Di negara Jawa Sumatera Barat dulu ada Buya Datuk tanpa lawan. Orangnya orang Malalo itu di tepi danau Singkarak. Bertanya orang ke beliau, Buya, kalau suami salat istri tidak, Buya, itu suami babini wawau. Tapi istri salat, suami tidak, itu istri balaki wawau. Kalau keduanya tidak salat, nyolalo dia desopa. Itu dua iku wawau lalu disopa aja. Ada orang bertanya, oleh tak urut na contohnya deh Buya tentu Pak Ustaz. Dulu Pak, kalau Bapak membaca ya, sekitar tahun berapa itu, ketika Clinton jadi Presiden Amerika, itu dia akan melihat bagaimana pembangunan Masjid Istiqlal yang arsiteknya sangat santiam. Ingin Clinton kau menjadi. Kemudian diskusilah ulama, ya kan? Tidak boleh orang musyrik masuk masjid. Kenapa? Orang musyrik itu kata Allah dalam Quran najis. Ya kan? Anjing najis nah. Itu alasannya. Jadi ijma ulama ketika itu Clinton hanya melihat di luar, tidak boleh masuk. Karena mengacu kepada perintah Allah dalam Quran. Orang musyrik najis, anjing najis. Suami istri yang tidak salat kedua-duanya, ya kan? Najis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, jadi berbahaya tidak salah itu. Walaupun anak pak lah gadang lah babini lah laki pak, ingin enju WA kalau inyo jauh dari awak, alah salat nah. Lalu mantan anak pak, walaupun nyolah mencari seorang anak tu kai dan sangka tali dan putui, inyo darah daging awak. Iya, ingatkan anak-anak yang tidak salat itu. Termasuk minantu itu anak awak sagan menyampaikan tiru Ustaz Ristawardi. Ustaz Ristawardi kalau tidak keluar apa aja lalu di rumah minantu kok kamu do dari awak. Iya kan? Orang azan nyendak tersinta ambola bodoh tu sudah salat tahajud galanya malin orang azan nak jago aja yo ya aja. Ya, mau itu Pak, mau jagoan menentu untuk salat subuh. Begitu sangat-sangat. Kadang-kadang kan ada menentu kok kayo. Tiup pulang kerajonya membawa boleh cancang Pak Nurdin. Ya kan, kerajaan kami yang terang. Nyobau kepala lawa karang ngadang tu. Acoa memakan lama. Tapi nyo tak salat. Kau mau sampai Ustaz, kau dah doyan tahu aja, tersinggung aja, ya kan? Jadi kalau parui lah besi batu muncul lah besi air, dah bisa muncul, ya kan? Karena menantu tu anak, ia disampaikan membana kayaknya. Tunang kedua, ibu-ibu muda kalau menjagoan anak, jagoannya salat subuh. Kebanyakan Pak, biar di masa negari orang menjaga anak pun hanya rusuh anak ya Pak, bukan anak tak salah. Jago lena tak
kerajo. Ya kan? Tapi coba ubah paradigma ini. Bangunkan anak itu, latih dia. Bangunkan ketika waktu subuh akan masuk. Bawa dia ke musala dekat rumah kita. Kalau musala dekat. Kalau anak sama salat subuh jawab apa? Ambo jamin dan taleknya sekolah. Ya kan? Itu nengkali ubah lah. Ya kan? Tapi kadang-kadang kalau kau menjaga anak subuh apa saya nak tunggu saja. Baru itu dia sudah salah nisa pada minum sampai jam 2 malam. Ayam jantan baru jago jam 3 pak. Inyolah masuk kandang saja tu. Dah ada pada minum serupa orang. Malahnya jagoan pada siang tu. Hari nak subuh jago lagi. Ya kan? Jadi kalau ingin kita bapak-bapak mendapat panggilan kasih sayang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kaum muslimin para jemaah, kalau kita bangun subuh ini kemudian kita sempat salat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih tinggi nilainya dari dunia dan segala isinya. Tanggung-tanggung Pak salat sunat sawadun awal salam jamaah tadi lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lain karena ada Pak Buya Kau ngecek sampai kini yang tulis ya orang di media sosial. Apa kata Buya Kau? Kalau kamu ingin melihat orang Islam, carilah ketika salat sunat Idul Fitri, salat sunat Idul Adha. Di sini tu salat sunat apa? Idul Fitri, Idul Adha, dan salat wajib. Tapi sangat ramai orang datang. Bali baju nam baru, sajadah baru, kain sarung baru. Kadang-kadang ada bini baru. Ya kan? Tapi kalau kamu melihat orang Islam yang dalam imannya, lihatlah ketika subuh salat wajib. Ambo sampai inilah 73 umur bapak musaji narami itu salat subuh na nampak deh baru 2 si Arab cek saji Nabawi cek. Apabila kalau musaji di negara awak kau nak kapan muat subuh mutmainah kini gua apa tak yakin jemaah nama biasa siko sekarang. Kan? Ada di tempat lain yang datang kembali. Ya kan? Bahkan kau salat wajib tidak apai, salat sunat dikajak. Coba tanya diri kita itu. Inilah problem Pak. Ya kan? Namun demikian bapak-bapak kita perlu istighfar. Itu memang kenyataannya termasuk diri hamba ya Allah. Tapi ampunkan hamba ya Allah. Besok hamba ubah ya Allah. Kenapa kita begitu Pak? Karena kita digoda iblis setiap saat. Kenapa iblis itu tak putus asa menggoda? Inyolah diponis masuk neraka, tak ada pilihan. Maka dia mengumpulkan teman-teman untuk masuk neraka sama dengan dia. Kalau aku makhluk memilih apa? Bisa memilih neraka, bisa memilih surga. Kalau mengikuti yang baik kita berarti kita memilih surga. Tapi kalau masih terkontaminasi dengan yang buruk, artinya kita memilih neraka. Nah, orang yang tidak salat dan tak mau sujud itu tiba di iblis lagi celah. Aba wastakbara. Dia enggan dan tidak mau salat, tidak mau semuanya. Wastakbara, sombong. Sedangkan padi sesombong Pak. Tanya ayunya. Apa dia mencari orang ke sawah kemudian padi kola baisi, ya kan? Kalau padi baisi banyak
Padiampo mencerongah katanya agar tuanya kepada berisi aden gagah tinggi semampai awang pendek bungkut biarlah kami yo bungkut tu bah awang gagah alhamdulillah syukurlah ketika main dia orang lain ketika mangin dia angin orang yo tapi nampone jatuh ke lapis na nampo lapis keluar nasib baik di padi bone lah sudah diangin taluguk dia telapis disukei ditong zakatnya dibawa badan ke rumah diletakkan air sekali kemudian dibawa ke ilir dijamu di zaman ilir lah sudah dijamu pada jemaah ditumbuk di ilir diindang ditampi tarik dipilih harta cie-cie tak jarang tungku batu tigo bersilang kayu di bawahnya di sini nampi mengkoi duit lah sudah batanak nyuapui dia orang jua ia pandan sudah tu nyowo rimbang jo japan ya kan nyowo semelado tarubut sabalun masuk muncul lagi cik orang makan kau bismillahirrahmanirrahim itu nasib padi berisi nambungkut daripada pada yang pula kawan bau hujan bapak ni di tengah sawah dia itiat badan tak lama bang kau nak makan itiat pada yang pula tu Pak Ustaz kerana isi nado itiat tu munculnya pakai filter jalih dia iya kan orang yang punya sawah kau dia ingin ke bapak lado iya kan nyoba kalah pada yang pula sama jajarami asinan baru tahu dia untung lain dapat ratok periampu kalau tak dapat tanyaan ke Zalman tapi Zalman kalau lah meninggal tapi lain dapat dia bawa pantun Zalman kecil lapis dari pasar baso anda menyalang simpang canduang kaki dah ke pandakian malang mana jadi padiampo niat nak samo masuk ruang di sisi angin di tepian akhirnya bakar iya kan ada orang bertanya apa orang tadi Ustaz yuk Pak mangko orang nyobakar ya Allah di neraka Allah lah payah membuatnya menciptakannya tu dibakar oleh Allah untuk ada ya apa nampak tani menanam padi mulai pertama apa disemaikan tampangnya di sawah sudah tu dibajak sawah sudah dibajak disikik sudah tu ditanam bani dalam sawah tadi berpupuk apa iyo sudah dipupuk padi kau di siang kalau nyola berbuah beko ada pipi buruang dikajui ya kan kemudian lah masak padi itu apa irit apa sapi ya kan nama nampak bau pulang dia nanam bau nanam bonek nanam bau tadi lah ambo bakar semua jajaran ni acu itu loh orang yang dibakar Allah tu itulah orang manusia padi ampu nanti nama taat ka Allah dibakar di mana letaknya kampung Bukut Dakik Simpang Padang Luar sungai tanang di Bukit Tinggi tasabui airnya jadi di mana jago pintu ke masuk sinan lo pintu ke keluar lah bola pe orang monyong limo juati dan suci di muka nanya apa ilah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli assalamualaikum